sudah bisa nangkep poin. Bukan apa kata orang, bukan apa kata siapa-siapa, bukan apa kata kitab, kata buku, tapi apa kata pengalaman kita. Saya cuma bisa berdoa. Saya yakin Bapak Ibu yang punya kehendak pasti akan sampai untuk bisa mengalami ini. Ketemu dengan nur ala nur. Makanya kan kalau Rasulullah datang, para sahabat bilang, anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Kan gitu. Anta adalah matahari, anta adalah bulan purnama, anta adalah laksana cahaya di atas cahaya. Harusnya kita nih yang ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad mewarisi dong, mewarisi energi itu. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injil. Ceritakan di Quran, diceritakan di Taurat dan di Injil. Ciri umatnya Nabi Muhammad itu ruhama'u bainahum, dia menyayangi siapapun. Apa yang terjadi sekarang? Hanya menyayangi kelompoknya, tidak menyayangi yang lain karena berbeda. Lucu ya. Tapi ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana Islam bisa jadi rahmatan lil alamin kalau begitu? Tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Karena wajahnya dijaga oleh ridwan, oleh malaikat penjaga surga. Penuh dengan keriduan, tidak ada kecurigaan. Selalu menatap semua orang dengan pandangan cinta. Tidak ada tatapan curiga. Lihat orang lain beda aja cara berpakaiannya, curiga. Ketika saya tidak pakai peci aja curiga. Wih, ini pendeta dari mana? Saya pakai batik, nggak pakai jubah. Karena baju leluhur kita batik. Karena saya cinta tanah air. Siapa yang mau beli batik kalau bukan saya? Batik itu ba dan titik. Batu baitullah. Titik itu kuhijatnya ilmu. Temukanlah titik dalam ba, maka kamu akan ketemu kuhijatnya ilmu. Titik itu atom, subatom, pembentuk alam semesta. Karena semua kita tersusun oleh titik-titik. Titik-titik itu berpadu menjadi molekul, molekul menjadi padatan, menjadi tubuh kita. Makanya semua ahli fisika kalau ingin belajar tentang tubuh secara mikro, belajar tentang titik. Makanya titik itu kunhijatnya ilmu. Dasarnya ilmu itu adalah titik. Kenali titik itu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Makanya titik itu diletakkan di bawah huruf ba. Oleh leluhur kita dibuat tuh. Jadi apa? Jadi goong. Gong. Gong itu adalah ba. Kasih titik di tengah. Makanya kalau dulu saya kalau abah salah satu guru saya. Abah tuh kalau ngajarin saya tuh sering banyak pakai lagu. Saya masih ingat lagu abah. Teangan, teangan, teangan. Tong sieun, tong sieun, tong sieun. Kulibah, 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 kulibah. Bener. Itu ternyata suara goong.
Makanya gong itu selalu paling akhir kan. Betul nggak? Iya. Kalau kalian belum ketemu ba, cantah mata ngaji. Padahal ba itu diletakkan di huruf pertama loh di Al-Fatihah. Karena ba itu babun, itu pintunya, itu kuncinya. Makanya Al-Fatihah, Al-Fatihah ada alif lam, Fatihah. Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka. Maka saya nulis tuh buku, namanya Kunci Pembuka Mata Kalbu. Baca tuh buku saya. Itu dulu. Kalau yang belajar dengan saya, cara baca bukunya, baca dulu buku judulnya Ada Apa Dengan Diriku. Setelah itu tuntas tuh, udah sadar, jujur pada diri sendiri, baru baca buku kedua, judulnya Al-Fatihah Kunci Pembuka Mata Kalbu. Selesai itu baru teorinya, masuk buku ketiga. Buku ketiga, ya, bertamu di rumahnya. Tuh, bertamu di rumahnya. Kalau udah selesai, baru baca buku yang keempat, Menembus Sidratil Muntaha. Tuh belajar tuh puncak-puncak kesadaran. Kalau sudah kelar itu, baru buku kelima, Menjadi Manusia. Nah, kakara jadi tah jelema. Di buku yang kelima, kakara jelema belum jadi siapa-siapa, baru jadi manusia. Lanjutkan baca buku ya, 30 titian kesadaran. Situ diolah tuh kesadaran supaya hidupnya keren. Baca buku Hidup Menakjubkan. Nah, dan buku-buku yang lain supaya wawuh jeung setan. Nah, ada buku judulnya ya, Wujud Nyata Hamba-hamba Setan. Kudu panggih tah jeung si eta. Ada bukunya semua. Kenapa saya bikin buku itu? Ini bakti saya, cinta kasih saya pada Bapak Ibu. Kalau saya dapat berkah dari buku itu ya alhamdulillah, tapi bukan yang saya cari. Itu efek samping dari berkah. Niatnya cuma satu, ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, membagikan pengalaman saya supaya banyak orang yang hidupnya ya berkualitas. Bukan saya sukses, bukan. Tapi saya sudah merasakan ternyata hidup itu luar biasa. Ketika kita bisa menggunakan pikiran dan perasaan selaras kata-kata dan tindakan, apa yang terjadi? Berkah itu melimpah luar biasa. Bahkan hidup itu nyaris tanpa upaya, datang dengan sendirinya. Ada yang mengantarkan tangan-tangan Allah dalam diri kita. Benar loh, ya. Dan saya mohon maaf ya, mungkin saya pernah berbohong. Tetapi setelah saya berada di posisi ini, percayalah sama saya sudah tidak bisa lagi berbohong. Saya menyampaikan semua yang saya alami, yang saya rasakan. Gak bisa berbohong. Gak bisa. Sidik saya ini pasti saya gak nyaman kalau berbohong. Jadi itulah serentetan pengalaman. Saya membuat buku-buku itu ingin berbagi pengalaman. Itulah bedanya. Orang yang berkesadaran membuat karya untuk kemaslahan orang. Orang yang tidak sadar bikin karya paling hanya untuk uang. Itu bedanya. Ya. Saya sampai sekarang nih hidup saya ya, sampai sekarang gak pernah saya memakai uang. Saya kan pakai baju, pakai celana, betul nggak? Pakai laptop, betul nggak? Pakai mic, pakai mobil, pakai rumah, betul nggak? Bangun rumah pun saya nggak ada pakai uang, pakai bata, pakai semen, pakai pasir. Coba silakan dicek ke rumah saya, nggak ada. Pakai besi, makanya saya nggak pernah pakai uang. Jadi salah kalau kita mau pakai uang. Uang itu hanya keliling aja dari dompet ke dompet, betul nggak? Nih, uang itu cuma jalan-jalan aja. Ya, suruh saya jalan-jalan ke toko besi, pindah tuh besi ke rumah saya, betul nggak? Nah, oleh toko besi kan disuruh jalan-jalan lagi kemana? Suatu saat pasti pindah lagi tuh ke dompet saya. Makanya harus punya hubungan baik ya dengan uang. Kalau uang datang, terima kasih uang, kamu hebat, kamu keren, penuh sukacita. Lain, masa kiyo ya teh?
Ya, Bu. Ya. Kok saya baliknya ke sini? Ya. Dikasih uang, langsung mikir kekurangan. Ya, kata uangnya, so, saya datang ke sini. Besok-besok kata uang saya nggak mau yang mampir lagi ke rumah sini. Akhirnya uang mencari jalan untuk pergi. Tiba-tiba sepeda motor ketabrak, anak sakit, betul nggak? Lalu uang mencari jalan pergi. Ingat ya, kenapa uang tidak betah di rumah kita mencari jalan untuk pergi? Karena sikap kita juga terhadap uang tidak bagus. Ada orang yang minta tolong, cemberut, kata uang, sia, mau datang dari kemana? Harusnya kan bahagia, betul nggak? Ketika memberi pada orang lain itu bahagia. Makanya coba belajar memberi tetapi tidak merasa kekurangan. Uang itu pasti rindu untuk datang. Ini apa yang terjadi? Ngasih sama orang lain merasa ada yang berkurang. Ini Bapak Ibu harus ikut pelatihan dirindukan uang. Ya, supaya sikap terhadap uangnya bagus. Kalau sikap terhadap uang tidak bagus, menjauh uang. Jadi kita tuh aneh, pengen uang, tapi sikap kita tidak bagus. Ketika uang belum datang, taka duit datang-datang, rek datang kuma. Betul nggak? Seolah-olah penderitaan kita karena uang, padahal penderitaan kita karena sikap kita kan terhadap uang, bukan terhadap uangnya. Betul nggak? Wah, jadi banyak yang harus diperbaiki dalam hidup ini ya. Sodakoh, pengen pahala. Bangkrut tuh sedekah gitu. Sedekah ya sedekah aja karena kita berkelebihan ingin berbagi cinta. Jadi kepanjang tangan Allah menolong orang-orang yang butuh, bukan pengen pahala. Saya heran tuh banyak yang ngajarin gitu. Ngajinya kumaha eta. Semua yang transaksional itu tidak akan membangkitkan keberkahan. Semua yang transaksional hanya menimbulkan kebangkrutan. Makanya banyak yang sudah sedekah bangkrut karena salah niat. Sudah pengen dilipat gandakan uangnya. Namanya Allah itu tukang melipat gandakan uang. Uang bukan buatan Allah, bukan peruri. Betul nggak, Pak? Bu? Sadar tuh. Nah, lihat ayat berikutnya. Ini surat Asy-Syaff ayat yang ke-8. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang yang tertutup membencinya. Lihat saya semuanya. Ini Bapak Ibu, saya kasih peringatan nih dari sekarang. Begitu Bapak Ibu ingin jiwanya bercahaya, ini ada tantangan. Dikasih tahu dari sekarang. Tantangannya apa? Akan banyak nih yang silau. Yang silau. Siapa yang silau? Yang tidak siap terbuka aibnya. Paham? Coba ada orang sedang mesum di tempat poek, sileuneun apan ku cahaya. Betul nggak? Ini orang-orang yang tidak siap nih. Sieun kabuka bohongna, sieun kabuka tipu-tipuna. Ya? Takut orang lain sadar. Mensadarkan bahaya, betul nggak? Nah, yang kayak gini nih kata Allah nggak suka kalau kamu bercahaya, karena cahayamu bagi mereka terlalu menyilaukan, dan mereka tidak siap untuk kedatangan cahaya itu. Makanya kata Allah, mereka ini ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah justru menyempurnakannya. Makanya siapapun orang yang sudah tercahayakan oleh cahaya ilahi, ketika dia ingin dipadamkan, justru Allah akan membantu menyempurnakannya. Percaya deh sama saya. Gak usah takut. Saya kalau takut, saya mungkin tidak bicara ini. Saya bicara Al-Quran, apa adanya. Saya bicara firman Allah. Saya menyampaikan kebenaran. Gak ada yang saya tutup-tutupi. Lihat kata Allah. Orang-orang yang masih tertutup itu benci terhadap orang-orang yang percaya. Kenapa? Sian kat panggih. Bohong na.
Paham ayat ini Bapak Ibu? Paham ya? Jadi ada peringatan nih dari saya. Begitu Bapak Ibu mau hijrah nih, dari gelap menuju cahaya, dari jiwa gelap menuju yang percaya. Saya kasih tahu dari sekarang, tantangan terbesarnya adalah akan banyak orang yang silau, dan pasti mereka akan berusaha memadamkan cahaya itu, karena mereka tidak siap. Itu tantangannya udah saya kasih dari sekarang, ya, supaya kita siap. Nah setelah saya kasih tantangan itu, lanjut nggak jadi jiwa yang bercahaya? Kok melempem? Lanjut nggak? Nabi Muhammad itu tidak akan sehebat yang kita kenal kalau tidak dikasih orang-orang yang mau memadamkannya. Jadi mereka yang mau memadamkan Nabi Muhammad itu justru mereka tuh pupuk yang telah membuat Nabi Muhammad menjadi anta samsun, anta bajrun, anta nurun fakun. Itu yang membuat Nabi Muhammad semakin percaya. Percaya, semua orang yang dihadirkan kepada kita, sekalipun kita tidak sukai, mereka itu sebetulnya adalah alat-alat Allah untuk mencahayakan kita. Clear? Oke. Jadi dari awal sampai akhir saya sudah bicara step by step. Walaupun saya menyiapkan ayat cukup banyak, tapi intuisi saya mengatakan geus eureun. Intuisinya mengatakan begitu. Tidak semua yang kamu buat itu dibutuhkan. Siapa tahu yang dibuat oleh saya cuma hawa nafsu. Tetapi yang disampaikan pada Bapak Ibu itulah intuisi. Jadi sudah bisa nangkep, bisa sekarang mengukur, nanti di rumah dicek lagi ya. Dari 12 itu checklist. Aya eueuh tadi orang. Itu, betul enggak? Mun eueuh berarti poek, itu aja. Paham ya? Tapi setelah sadar gelap, berikutnya segera hijrah. Ya, mumpung saya masih hidup, saya bantu. Semua utusan, innaka lamina mursalin, keren semuanya. Karena semua utusan tidak ada satupun yang sia-sia. Baik buruk adalah penilaian. Ketika membebaskan penilaian kita pada semuanya, yang dilihat kebenaran, kita akan menjadi bijaksana. Pernah nggak dengar kajian Yasin model kayak gini? Tapi pernah nggak kalian baca surah Yasin? Sering ya, tiap malam Jumat. Malam Jumat baca Yasin. Ketika ditanya kenapa sih nggak malam Sabtu? Padahal malam Jumat baca Yasin supaya kalian bisa Jumatan, bisa manunggal. Manunggal dengan siapa? Manunggal dengan diri sejatimu. Manunggal dengan sang pemilik semesta ini. Merasakan kehadirannya. Kalau sudah manunggal, jadi pintar. Kebijaksanaan jadi sangat dekat dengan kita. Oh, ternyata ya, orang yang menipu kita utusan diterima apa tidak? Kalau utusan harusnya di apa? Diterima apa ditolak? Diterima. Kalau ditolak? Kalau ditolak, pesannya nyampe nggak kita? Itulah kalian. Kenapa tidak bijaksana? Karena setiap ada utusan yang datang, selalu kalian tolak. Nih lihat saya semua. Kenyataan itu tidak akan pernah membuat kita menderita. Tetapi menolak kenyataan jelas itu penderitaan. Paham? Makanya orang itu cuma 3 kok menurut saya. Ada yang pikirannya lemah, ada yang pikirannya sedang, ada yang pikirannya kuat. Kalau ingin lihat orang, gampang. Kalau yang dia bicarakan itu selalu saja orang lain, kekurangan orang, kelemahan orang, itu ciri orang yang pikirannya lemah. Ada lagi orang yang berpikiran sedang.
Yang dibicarakan biasanya kejadian aja. Ada macet, bicarakan. Padahal dia tidak suka dengan macet. Padahal makin bicarakan tuh macet, ya dia akan sering terjebak macet. Karena ketika dia membicarakan kejadian, sesungguhnya dia sedang mengundang kejadian itu untuk datang berulang-ulang dalam hidup. Makanya doa yang sebenarnya kan sudah saya jelaskan. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan berulang-ulang. Makanya banyak kan yang senang seminar. Seminar tentang ditipu orang. Seminar dibohongi orang. Dan kalau membicarakan itu, berapi-api. Senang rasa membicarakan itu. Lupa kalau dia sedang berdoa. Untuk menarik semua agar terjadi berulang-ulang. Nah, orang yang berpikiran kuat, yang dipikirkan itu selalu ide, gagasan yang membuat segala sesuatu berubah. Silakan kalian klasifikasi, termasuk yang pikiran lemah, pikiran sedang, atau pikiran kuat. Ketemu dengan saya yang dibicarakan selalu gagasan. Gimana nih? Ya, supaya perubahan terjadi. Gimana nih? Supaya peradaban terjadi. Gimana nih? Membangun peradaban. Yang muncul tuh ide, gagasan, kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, kemajuan spiritual. Orang yang pikirannya kuat, selalu yang dibicarakan itu ide dan gagasan untuk membangun. Apalagi orang yang selalu berpikir keburukan, membicarakan keburukan. Kelasnya kelas mana ya? Saya cuma bagi 3 aja kok. Lemah, sedang, kuat. Yang lemah itu yang selalu berpikir, selalu membicarakan orang. Yang sedang itu yang suka membicarakan kejadian. Kalau yang kuat itu selalu membicarakan ide-ide, gagasan-gagasan baru. Nah, itulah cirinya orang spiritualnya tinggi, kesadarannya tinggi, biasanya pikirannya pun menjadi kuat. Yang dia bicarakan selalu bagaimana untuk memajukan sesuatu. Nah, orang yang semacam ini hidupnya sudah tidak berorientasi pada dirinya sendiri. Bahkan dirinya sudah menjadi milik orang lain. Gak ada waktu buat dirinya. Semua waktu buat orang lain. Sudah melihat utusan sekarang. Innaka laminal mursalin. Untuk apa sih semua utusan itu datang? Lihat. Untuk apa? Untuk apa? Tidak ada di kelas spiritual seperti ini yang datang sedang di puncak kejayaan. Tidak ada. Di kelas spiritual seperti ini yang datang adalah orang-orang yang sedang bermasalah. Itulah nasibnya guru spiritual. Guru spiritual itu nasibnya seperti dokter. Baru diingat kalau sakit. Dan guru spiritual itu baru diingat sama muridnya kalau dia punya masalah. Jadi sesungguhnya guru-guru spiritual itu apa sih? Dia itu amplifier sebetulnya. Dia itu amplifier, pengeras suara. Untuk mengeraskan suara yang sesungguhnya sudah ada pada diri kalian semua, cuman kalian gak dengar. Dikeraskan. Apa utusan-utusan itu tidak ada pada diri kalian?
Ada. Terdengar suaranya? Nyaris tak terdengar. Nah sekarang saya keraskan. Itu utusan sudah datang padamu loh. Anakmu, pasangan hidupmu, orang-orang yang pernah hidup bersamamu, semua orang-orang yang mungkin pernah mencelakakan kamu, semua orang-orang yang pernah menguji kesabaranmu. Itulah yang disebut dengan Al-Quranul Hakim. Itu yang disebut dengan bacaan yang bijaksana. Kalian baca Quran ini, apalagi cuma dengan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hanya dapat kata-kata. Mulai lihat terjemahannya dengan otak, paling juga hanya dapat pengetahuan. Oh, katanya ini ada Quran, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan gitu. Sudah selesai. Yang takwa tuh kayak apa? Cara menunjukkannya seperti apa? Gimana kita merasa ditunjukkan oleh Quran? Gak ada pertanyaan lagi. Tidak ada ekstrapolasi. Cukup translasi. Merasa puas di situ. Besok sudah jadi penceramah. Keren apa tidak? Keren. Pergi ke pasar baru tinggal beli surban. Pakai jubah sedikit 150.000 udah keren. Di sini nggak ada. Kosong. Yang disampaikan apa? Yang disampaikan ilmu katanya. Kata ini, kata itu. Karena cuman baca. Baca pun hanya melihat dengan mata. Dapatnya kata-kata. Makanya mohon maaf. Menurut saya, syarat untuk menjadi seorang pencerah itu harus sudah bisa melihat kitab suci dengan segenap jiwa. Kalau belum sampai di tingkat itu, yang keluar dari mulutnya itu cuman hal-hal yang berbahaya. Ulangi lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi semua utusan itu ujung-ujungnya adalah cinta kasih Tuhan untuk mengantarkan kita, membimbing kita kemana? Ala siratim mustaqim. Ada yang ditipu sekian miliar, hancur tuh kehidupannya. Cari guru, ujungnya kan? Ada yang hidupnya bermasalah luar biasa. Ini enggak selesai, ini enggak selesai, ini enggak selesai. Ujung-ujungnya cari guru. Betul? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Ala syiratim mustaqim. Jadi semua itu adalah cara semesta, cinta kasih semesta untuk menarik kamu agar menuju jalan yang lurus. Ini ngerti nggak dari tadi saya ngejelasin ini? Pada melohok aja, ngerti nggak? Semua manusia ingin mencapai kebahagiaan tertinggi. Tetapi apakah semua manusia tahu apa sesungguhnya kebahagiaan tertinggi itu? Tahu belum? Ulangi. Semua manusia ingin mencapai kebahagiaan tertinggi. Ingin kan? Tapi tahu nggak kebahagiaan tertinggi itu apa? Kebahagiaan tertinggi itu adalah tidak berharap apa-apa. Apa? Ini setiap tahun baru selalu membuat resolusi.
Kemarin kalian bikin resolusi tahun 2022. Resolusi itu adalah daftar rencana tertulis yang akan dilakukan tahun 2022. Bagus nggak daftar itu? Bagus nggak? Tahun 2002 saya mau ini, bagus nggak? Bagus? Sama sekali tidak ada manfaatnya. Resolusi yang paling bagus adalah tidak membuat resolusi. Karena hidup yang sebenarnya itu yang spontan. Ketika kalian membuat resolusi tentang hari esok, sebenarnya kalian sudah menghancurkan hari esok. Karena hari esok yang misterius, yang luar biasa, yang menakjubkan, kemudian dibatasi oleh resolusimu. Lalu, resolusi yang dibuat kebanyakan manusia itu hanya memenjarakan diri untuk tidak siap menerima kenyataan. Hidup mah gampang, gak usah bikin resolusi. Hidup saja sehari, selesai hari ini, besok sehari kalau masih hidup. Sehari-sehari aja. Ya. Mau bernyanyi, bernyanyilah. Mau menari, menarilah. Mau makan enak, makan enaklah. Sesederhana itu kok. Kita tidak disuruh apa-apa sama Allah di semesta ini. Disuruh bersuka cita dan penuh kebahagiaan, itu saja. Betul? Hidup saja penuh tanggung jawab. Dengar apa yang diperintahkan beliau di sini. Ikuti saja. Ikuti yang di sini. Ya. Bersiap-siaplah untuk menerima kenyataan. Apa tidak boleh gitu punya rencana? Boleh. Tetapi jangan lupa hiduplah dengan spontan. Karena kalau kita belum bisa hidup dengan spontan, kita akan kaget. Karena hidup itu seperti yang kita mau. Lalu kita mengatur Tuhan dengan doa-doa kita supaya Tuhan mengikuti yang kita mau. Padahal yang terbaik menurut Tuhan bisa jadi yang kita tidak mau. Tapi itu adalah utusan Tuhan yang diutus kepada kita untuk menunjukkan jalan Shiratal Mustaqim. Kalau begitu saya mau bertanya, pinter enggak? Kalau begitu setiap manusia akan sampai enggak di Shiratal Mustaqim? Akan sampai. Siapa yang duluan sampai di sini? Siapa yang duluan sampai di Shiratal Mustaqim? Yang tidak pernah menolak setiap utusan yang datang, dia yang akan duluan. Ngerti? Yang dulu suka digambarkan kan? Pokoknya katanya yang amalnya banyak secepat kilat menyeberang Shiratal Mustaqim. Kan gitu kan dulu? Masih ingat ya itu pelajaran fiksi dulu. Sekarang pelajaran fiksi itu saya buat jadi nyata. Jadi siapa yang secepat kilat bisa menyeberang Shiratal Mustaqim? Semua manusia yang bisa menerima semua utusan, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Itulah pencerahan. Jadi pencerahan itu ujung-ujungnya apa? Tidak ada tempat buat kamu pergi. Paham? Menghindari sesuatu yang kamu tidak ingin, kamu akan dihadapkan pada yang tidak kamu ingin berikutnya. Lari dari sini akan dihadapkan pada yang kamu tidak ingin. Terus menerus begitu sampai kamu bisa menerima. Makanya secepat kilat, secepat kilat. Makanya saya bilang
penderitaan itu bukan pada kenyataan. Penderitaan adalah menolak kenyataan. Yang ada cuma reruntuhan, dan orang-orang yang kumal, orang-orang yang penampilannya ya tidak layak, sangat berbeda dengan yang dia janjikan selama ini. Lalu ya dia menghampiri beberapa orang yang ada di tempat itu. Katanya dalam tanda kutip itu adalah surga. Dan kemudian ketika dia menghampiri seseorang, dia mengatakan, "Di mana si A? Orang suci yang selama ini saya kagumi." "Oh, tempatnya tidak ada di sini," katanya. "Di mana si B? Orang suci yang selama ini saya kagumi." "Oh, tempatnya nggak ada di sini." Si C, si D, si F, sampai si Z yang dia selama ini selalu khutbahkan, nggak ada di situ ternyata. Gitu. Sampai akhirnya dia bingung ya. Dia tanya beberapa orang, dan orang-orang yang ditanya di situ hanya mengatakan, "Maaf ya, saya sudah lelah dengan pertanyaan Anda." Gitu. Ya udah, dalam mimpi itu kemudian dia melakukan perjalanan. Lalu dalam mimpi itu dia masuk stasiun lagi katanya. Dan di stasiun itu ya dia melihat ada kereta juga yang menuju neraka. Jadi dia naik ke kereta itu dan kemudian pergi. Anehnya ya, ini kereta mau masuk ke dalam neraka itu wangi. Sepanjang perjalanan pemandangannya bagus. Wah, ini kok ke neraka tapi ada wangi-wangian. Sepanjang perjalanan dia menyaksikan pemandangan yang indah. Ya, akhirnya sampailah di tujuan yang disebut dengan neraka itu. Dan dia terkejut ya. Kenapa katanya? Karena si A, si B, si C, si D ya, orang-orang yang selama ini dia kagumi itu ada di situ. Lalu dia bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, "Ini tempat ini apa sebetulnya?" "Oh, tempat ini sebetulnya dulu neraka," katanya. "Tetapi sekarang sudah menjadi surga karena kedatangan si A, si B, si C, si D, dan seterusnya." Lalu itulah, setelah itu kemudian dia terbangun. Dan mimpi itu disampaikan di ceramah di depan Edmund Burke. Lalu Edmund Burke berdiri lagi saat itu setelah mendengarkan cerita tentang mimpi dari sahabatnya itu. Ini artikel para sahabat. Jadi nanti sebenarnya bisa diakses ya. Artikel ini sangat mudah. Kemudian ya Edmund Burke menyampaikan pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya sebetulnya sederhana. Apa kesimpulan Anda tentang mimpi Anda? Wah, ini berat lagi nih. Seorang filosof itu kalau nanya kan berat-berat ya. Apa kesimpulan Anda tentang mimpi Anda? Wah, berat sekali. Berat sekali ini. Dan ternyata ya dia tidak bisa membuat kesimpulan. Dari mimpi itu tidak bisa membuat kesimpulan. Jadi katanya, ya percuma saja Anda bicara seperti itu kalau Anda tidak membuat kesimpulan. Lalu yang membuat kesimpulan adalah Edmund Burke sendiri. Apa kesimpulannya? Ini kesimpulan. Dimanapun orang baik berada, maka tempat itu akan menjadi surga. Bukan orang baik menuju surga, bukan orang baik pergi ke surga, tapi dimanapun orang baik berada, maka tempat itu akan menjadi surga. Karena ternyata ya tempat itu dulu asalnya neraka, tapi kehadiran si A, si B, si C, si D, si E itu ternyata kehadirannya saja sudah membuat tempat itu yang asalnya neraka menjadi surga. Itu kesimpulannya. Jadi dimanapun orang baik berada, maka tempat itu akan menjadi surga. Bukan orang baik menuju surga, bukan orang baik pergi ke surga, tapi dimanapun orang baik berada, maka tempat itu akan menjadi surga. Sebaliknya, dimanapun orang buruk, orang bodoh, orang idiot, yang suka membuat keonaran, dimanapun dia berada, maka tempat itu akan menjadi neraka. Bahkan surga pun akan berubah menjadi reruntuhan dan neraka. Itu kesimpulan dari artikel itu. Itu disampaikan oleh Edmund Burke. Saya terus terang ya, saya menyampaikan ya cerita ini saya ambil dari artikelnya Osho. Dan para sahabat tahu Osho siapa? Dia adalah seorang tokoh spiritual yang sangat spektakuler. Seorang India yang hidup di Amerika, dan beliau telah mempengaruhi jutaan orang.
Buku-bukunya sangat luar biasa. Dan cerita ini selalu saya kagumi. Karena apa? Inspirasinya luar biasa. Dan sebelum saya menceritakan kajian selanjutnya, saya ingin kembali menyampaikan kepada para sahabat kesimpulan Edmund Burke. Jadi Edmund Burke mengatakan, dimanapun orang baik berada, maka tempat itu akan menjadi surga. Bukan orang baik pergi ke surga. Dimanapun orang buruk, orang bodoh, orang yang kesadarannya rendah, orang yang idiot berada, maka tempat itu akan menjadi neraka. Bahkan surga pun bisa menjadi reruntuhan dengan kehadiran dia. Saya kira ini kesimpulan yang sangat luar biasa kalau bagi saya. Semoga ini juga menginspirasi para sahabat semuanya. Karena malam ini saya akan cerita tentang sebuah topik yang menarik, yaitu membuka pintu surga. Karena ada kajian dengan ini, dengan topik ini, maka saya menyampaikan sebuah artikel yang sangat luar biasa, sangat saya kagumi. Para sahabat, ya, mari kita kembali pada aspek etimologi. Sebetulnya, ya, kata surga atau suwarga itu sebetulnya asli bahasa Nusantara sebetulnya. Jadi suwarga itu dari aslinya itu dari kata suwarga loka. Jadi su itu artinya abadi, su itu artinya sejati, warga itu artinya kumpulan, dan loka itu artinya lokasi. Jadi suwarga loka artinya adalah tempat berkumpulnya segala keabadian, tempat berkumpulnya segala kesejatian. Itulah suwarga loka yang kemudian selama ini sering disingkat menjadi suwarga, jadi surga. Nah, jadi sebetulnya kata suwarga loka atau surga itu memiliki kecerdasan sendiri, memiliki idiomatik sendiri yang sangat berbeda dengan kata jannah misalnya dalam bahasa Arab, yang sangat berbeda dengan kata heaven misalkan dalam bahasa Inggris. Karena kata heaven atau jannah itu sering mengaitkan dengan kata taman. Sedangkan suwarga loka itu berhubungan dengan tempat berkumpulnya kesejatian, tempat berkumpulnya segala keabadian. Jadi itulah sebetulnya. Nah, sekarang supaya tidak pusing maka saya akan membuat semoga ini tidak salah, apa yang disebut dengan jannah, apa yang disebut dengan heaven, apa yang disebut dengan suwarga loka, sudahlah, saya simpulkan saja itu sebagai surga. Dan ini sudah ada di kepala kita semuanya kata surga ini. Cuman kadang-kadang kita juga tidak mengerti apa sesungguhnya surga itu. Baik sebelum saya masuk pada kajian lebih dalam, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ayat dulu. Mohon maaf saya akan menyitir Al-Quran dan untuk para sahabat yang mengikuti kajian ini bukan berarti saya tendensius, tetapi saya coba mengambil sebuah referensi supaya kita punya patokan Nah, mohon diizinkan saya untuk menyitir sebuah ayat dulu sebelum saya melanjutkannya. Oke. Saya akan jelaskan Quran surat Hud Nah, surat Hud ini sebetulnya sudah berkali-kali saya sampaikan kepada para sahabat semuanya tetapi ini akan menjadi titik tolak untuk kajian kita malam ini. Baik, kita lihat Quran surat Hud ayat 106. Ini silahkan dikaji ayat ini diperhatikan. Semoga ini sudah tampil di layar monitor para sahabat semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam nar. Dan nar ini diterjemahkan neraka. Sebetulnya neraka juga bukan asli bahasa Quran. Karena bahasa Qurannya nar. Kalau bahasa kitanya, bahasa Nusantaranya adalah naraloka. Jadi naraloka itu adalah naraloka. Na itu artinya api, ra itu artinya cahaya, loka itu artinya lokasi. Jadi naraloka sebetulnya adalah tempat di mana terkena oleh cahaya yang berasal dari api.
Jadi itu yang disebut dengan naraloka. Nah, oke. Jadi saya juga ingin membuat dulu perjanjian. Jadi nar yang dimaksud di sini sebut saja neraka yang dimaksud oleh bahasa Nusantara yang selama ini kita kenal. Nah, para sahabat, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, naraloka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi menurut ayat ini jelas bahwa ya neraka itu, nar itu menurut ayat ini adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi sebetulnya neraka menurut ayat ini adalah tempat di mana kita masih bernafas. Nah, tempat di mana kita masih bernafas, bukankah sebetulnya adalah tubuh yang masih ada daya kehidupan di dalamnya? Perhatikan saya semuanya. Sekarang saya masih bernafas. Dan saya bernapas di mana? Di sini, di tubuh ini. Jadi naraloka, ya, neraka menurut ayat ini, ya, kalau disamakan nar dengan naraloka, sebetulnya neraka ini adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi sebetulnya, ya, neraka itu ternyata sangat dekat kalau menurut ayat ini. Bisa jadi tubuh kita sendiri. Yaitu tempat di mana kita masih bernafas. Yaitu tubuh di mana kita masih hidup, di mana nafas masih ada dalam diri kita. Baik, saya lanjutkan dulu ya kajiannya supaya agak dalam sedikit ya. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi ternyata menurut ayat ini, nar itu ya, neraka itu, naraloka itu adalah ya tempat di mana langit dan bumi harus ada.